Hey guys, welcome back to my channel dan aku harap kalian semua baik-baik saja. Di video kali ini kita akan membahas kasus yang terjadi di kota Canberra, Australia pada tahun 1997. Joe Singh lahir pada tanggal 11 Juni tahun 1971. Ayahnya bernama Nino dan ibunya bernama Maria yang juga seorang imigran Italia yang telah pindah ke Australia tepat sebelum Maria melahirkan putra pertamanya. John memiliki seorang adik laki-laki yang usianya selisih 4 tahun yang bernama Anthony, dan keluarga ini tinggal di Newcastle di sebuah kota pelabuhan pantai timur Australia. Meskipun sudah pindah ke Australia, keluarga ini masih tetap menjalankan tradisi mereka, atau bisa dibilang kalau keluarga ini cukup tradisional. Mereka selalu makan malam bersama, selalu meluangkan waktu untuk berkumpul bersama keluarga setiap harinya, dan menurut kedua orang tua John, hal itu memang penting untuk pertumbuhan kedua putranya. Tidak hanya berprestasi di bidang pendidikan, Joe juga ternyata berprestasi di bidang olahraga, termasuk olahraga sepak bola, kriket, dan juga tenis. Dan selain itu, Joe juga ternyata cukup populer di sekolahnya. Dia bahkan memiliki banyak teman karena dia memang dikenal memiliki selera humor yang tinggi. Pada tahun 1994, tepatnya pada saat Joe berusia 24 tahun, dia berhasil mendapatkan gelar teknik sipilnya. Kemudian dia pergi liburan ke Eropa selama 2 bulan untuk merayakan kelulusannya. Lalu setelah liburannya berakhir, Joe kembali ke rumah orang tuanya. Dia juga bersiap untuk memulai pekerjaan sebagai manajer proyek di sebuah perusahaan yang sama, tempat di mana ayah dan kakeknya bekerja. Tidak membutuhkan waktu lama, Joe yang ternyata seorang pekerja keras, dengan cepat bisa memiliki banyak teman di sana. Hingga suatu malam dia bersama dengan teman-temannya pergi ke sebuah klub di mana dia bertemu dengan seorang wanita yang berusia 22 tahun yang bernama Anu Singh yang baru saja menyelesaikan gelar sarjana ekonominya di Universitas Nasional Australia di kota Canberra. Anu Singh adalah seorang wanita India yang berimigrasi ke Australia pada tahun 1973 bersama dengan kedua orang tuanya yang bernama Pradyum atau Paddy dan Surinder Singh, di mana keduanya berprofesi sebagai dokter. Anu Singh adalah anak pertama dari 2 orang bersaudara, dan sama seperti Joe, dia juga berprestasi di bidang pendidikan, mudah bergaul dengan orang-orang, dan dikenal sedikit dramatis. Malam itu setelah Joe bertemu dengan Anu Singh, mereka mulai menjalin hubungan. Bahkan saat Anu Singh kembali ke Canberra karena dia memang harus menyelesaikan pendidikannya sebagai mahasiswa hukum, mereka tetap menjalin hubungan jarak jauh. Sebenarnya Anu Singh sudah punya pacar di Canberra. Dia sudah menjalin hubungan dengan seorang pria yang bernama Simon, tapi perselingkuhan ini ternyata dengan cepat diketahui oleh Simon dan dia memutuskan untuk mengakhirinya, sementara hubungan John dengan Anu Singh masih tetap berlanjut. Tapi sepertinya Anu Singh memiliki masalah dengan kesehatannya, termasuk masalah kesehatan mentalnya. Dia mulai mondar-mandir di sekitar rumahnya di malam hari, dia mulai mengalami insomnia, dia bahkan mulai menggunakan obat-obatan terlarang. Tidak hanya itu saja, dia juga mulai menjalani diet yang berlebihan, melakukan olahraga yang cukup ketat sampai akhirnya dia mengalami bulimia. Hal ini juga lah yang membuat Anu Singh kembali ke rumah orang tuanya dan tinggal bersama mereka untuk sementara. Karena dia memang membutuhkan bantuan atau dukungan dari orang-orang di sekitarnya, termasuk pacarnya Joe, meskipun mereka menjalin hubungan jarak jauh. Dan di sini juga lah diketahui kalau Joe ternyata sangat mencintai Anu Singh, bahkan dia sangat tergila-gila padanya. Setiap akhir pekan, Joe akan datang menemui kekasihnya di Canberra, lalu pada hari Minggu dia akan kembali ke Newcastle. Tapi seiring berjalannya waktu, Joe akan selalu datang setiap kali Anu Singh memintanya, dan disinilah orang tua Joe mulai khawatir dengan perubahan putranya yang selalu mengikuti apa yang dikatakan pacarnya. Kedua orang tuanya juga sepertinya sudah mencoba untuk menasehatinya atau memberikan masukan pada putranya, tapi sepertinya itu tidak berhasil hingga pada akhir tahun 1996, Joe memutuskan untuk pindah ke Canberra untuk tinggal bersama Anu Singh. Mereka bahkan sudah merencanakan masa depan mereka dengan membuka rekening bersama. Sementara Anu Singh yang sebelumnya sudah memiliki masalah dengan kesehatan mentalnya,
Memang awalnya dia sempat stabil, tapi kemudian dia datang ke kampus dengan penampilan yang cukup berantakan, dan hal itu benar-benar berbeda dengan Anu Sing yang sebelumnya yang selalu bangga dengan penampilannya. Jadi di titik inilah dia menyadari kalau dia memang harus pergi ke psikiater. Sebelumnya Anu Sing dan Jo juga sudah pernah pulang bersama ke rumah orang tua Jo, dan saat itu ibu Jo sudah punya firasat yang buruk dengan hubungan putranya. Tapi sayangnya Jo tidak pernah mendengarkan apa yang dikatakan ibunya. Beberapa bulan kemudian, Anu Sing yang masih tetap berjuang untuk menyembuhkan kesehatan mentalnya, tiba-tiba dia mulai merasa kalau dia telah terkena penyakit HIV/AIDS, dan orang tua Anu Sing tentu saja sangat khawatir dengan kondisi ini. Jadi mereka membawanya ke rumah sakit, tapi setelah dilakukan beberapa rangkaian tes, hasilnya menunjukkan kalau dia baik-baik saja secara fisik, tapi secara psikologis dia memang memerlukan perawatan. Anu Sing sebenarnya tetap tidak percaya dengan hasil pemeriksaan ini. Dia masih tetap merasa kalau dia memiliki penyakit yang cukup parah. Jadi dia kembali mengaku pada orang tuanya kalau umurnya mungkin tidak akan lama lagi karena dia memiliki masalah dengan sistem sarafnya yang kemungkinan membuatnya lumpuh. Tapi kedua orang tuanya tetap tidak percaya dengan hal ini. Mereka justru menyuruh putri mereka untuk mendapat perawatan dari psikolog. Dan sebenarnya tidak diketahui juga dengan pasti apakah Anu Sing memang mendapatkan bantuan dari psikolog atau tidak. Tapi yang pastinya ketakutan Anu Sing untuk menjadi gemuk masih tetap berlanjut. Dia bahkan meminum obat yang dapat menyebabkan muntah yang cukup kuat yang biasanya digunakan untuk menolong seseorang yang mengalami keracunan. Dan Anu Sing mengklaim kalau obat itu direkomendasikan oleh pacarnya Jo karena Anu Sing memang selalu mengeluh pada Jo tentang keinginannya yang ingin menurunkan berat badannya. Tapi sepertinya Anu Sing tidak senang dengan obat yang direkomendasikan pacarnya, jadi saat itu dia mulai marah padanya dan dia mulai membencinya. Lalu pada bulan Mei tahun 1997, Anu Sing memberitahu salah seorang temannya kalau dia berencana melenyapkan pacarnya Jo, mantan pacarnya dan para dokter yang belum bisa menyembuhkannya. Tapi kemudian dia berpikir kalau rencananya itu tidak akan berhasil, jadi dia memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dia bahkan mendatangi salah seorang temannya yang ada di kampus, meminta bantuannya untuk membeli senjata api, dan dia juga mengakui pada temannya kalau dia ingin mengakhiri hidupnya karena dia merasa tersiksa dengan penyakit yang dia alami. Mulai dari masalah perut yang menggerogotinya sampai penyakit HIV yang dia yakini tidak bisa disembuhkan. Seperti yang aku bilang sebelumnya, kalau Anu Sing adalah seorang ratu drama dan semua teman-temannya tahu akan hal itu, jadi saat dia bilang kalau dia akan menggunakan pistol untuk mengakhiri hidupnya, mereka justru menyarankan kalau overdosis dengan obat-obatan terlarang yang disengaja justru akan menjadi cara yang jauh lebih baik. Sebenarnya teman-teman Anu Sing menganggap rencana ini adalah bagian dari kekonyolannya. Mereka tidak pernah berpikir kalau Anu Sing akan benar-benar melakukannya. Tapi ternyata dugaan mereka memang salah. Anu Sing memang benar-benar membeli obat terlarang tersebut. Dia bahkan sudah menggunakannya, hanya saja dia belum menemukan waktu yang tepat untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Kedua orang tua Anu Sing kemudian menyadari kalau putri mereka benar-benar mengalami krisis dengan kesehatan mentalnya saat mereka tahu kalau Anu Sing mulai memberikan CD-nya dan menjual pakaiannya. Mereka mencoba membawanya ke rumah sakit di mana sebenarnya Anu Sing keberatan dengan rencana ini. Dan ternyata orang tua Anu Sing tidak bisa membawa putri mereka ke tempat perawatan tanpa adanya surat izin dari hakim dan memerlukan waktu untuk mendapatkan surat izin tersebut. Lalu pada tanggal 20 Oktober tahun 1997, dibantu oleh temannya Maria, Anu Sing mengadakan acara makan malam di rumahnya, di mana acara ini merupakan acara perpisahan Anu Sing dengan teman-temannya karena dia berencana untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Orang-orang yang datang ke acara itu tidak melakukan tindakan apapun seperti menghalanginya atau memberitahu orang tuanya, karena mereka memang tidak percaya kalau Anu Sing berani melakukannya dan mereka juga tahu kalau dia adalah seseorang yang cukup dramatis. Jadi sebenarnya malam itu mereka datang karena mereka hanya penasaran saja. Meski begitu, acara makan malam tersebut tetap berlangsung cukup dramatis. Sementara Jo sama sekali tidak tahu kalau tema dari acara makan malam itu merupakan sebagai bentuk perpisahan mereka.
Jadi dia benar-benar menikmati pesta tersebut bersama dengan pacarnya Anu Sing, dan mereka benar-benar terlihat pasangan yang sangat bahagia. Keesokan harinya, John kembali melakukan aktivitas seperti biasanya. Hanya saja dia merasa sedikit tidak enak badan, tapi dia tidak menganggap hal itu dengan serius. Dia berpikir mungkin karena dia terlalu banyak minum tadi malam. Jadi dia kembali beraktivitas, dia kembali bekerja seperti biasanya. Sebelum akhir pekan, Anu Sing kembali berencana untuk mengadakan acara makan malam, dan dia berencana akan mengakhiri hidupnya sendiri saat itu juga. Jadi dia putuskan acara makan malam itu benar-benar sebagai bentuk perpisahan mereka. Sama seperti sebelumnya, teman-teman Anu Sing tidak menganggap hal ini dengan serius karena mereka berpikir kalau memang dia akan melakukannya, kenapa dia sampai mengadakan acara perpisahannya sendiri. Tapi meski begitu, mereka tetap datang ke acara makan malam tersebut, sementara Jo sendiri tidak tahu kalau Anu Sing kembali mengadakan acara makan malam bersama. Acara makan malam itu berlangsung cukup lancar, pasangan ini juga cukup menunjukkan keharmonisan mereka. Mereka terlihat bahagia dan tidak ada hal dramatis yang terjadi. Hingga keesokan harinya pada saat Jo bangun, dia mulai merasa tidak enak badan. Jadi Jo mencoba untuk beristirahat hari itu, tapi keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 26 Oktober tahun 1997, keadaannya justru semakin memburuk. Saat dia tidur di kamarnya, dia justru tidak bergerak ataupun terbangun. Sementara Anu Sing sama sekali tidak menelpon ambulans atau membawanya ke rumah sakit. Dia justru menelpon salah satu temannya dan dia bilang kalau Jo memuntahkan cairan hitam setelah sebelumnya dia menyuntikkan heroin pada Jo. Lalu temannya ini bilang kalau dia harus segera menelpon para medis karena kalau Jo meninggal, Anu Sing bisa dipenjara. Anu Sing sempat menolak untuk menelpon para medis dengan alasan kalau Jo sudah meninggal, tapi kemudian dia menelpon ke hotline layanan darurat meminta bantuan ambulans setelah 36 jam berlalu. Dengan tenang dia memberitahu operator kalau pacarnya sepertinya telah mengalami overdosis, tapi Anu Sing menolak untuk memberikan keterangan lebih detail mengenai overdosis tersebut. Lalu saat operator menanyakan alamat rumah yang akan mereka datangi, saat itulah Anu Sing mulai histeris. Dia juga memberikan alamat yang berbeda-beda karena pada saat dia menelpon layanan tersebut, dia mengaku sebagai Olivia yang merupakan teman Anu Sing. Jadi beberapa menit terbuang sia-sia hanya karena Anu Sing tidak memberikan informasi yang akurat. Operator juga memberitahu Anu Sing untuk memberikan bantuan pernapasan melalui mulut ke mulut. Tapi sayangnya hal itu sulit dilakukan karena terlalu banyak darah yang keluar dari mulutnya dan giginya juga tidak mau terbuka. Lalu tidak lama kemudian saat para medis tiba, mereka melihat Jo terbaring di tempat tidur. Pihak medis juga melihat kalau perutnya telah kembung dan tidak mengenakan apa-apa mulai dari pinggang sampai ke bawah. Pihak medis dengan cepat mencoba memberikan pertolongan pada Jo, tapi sayangnya Jo sudah meninggal. Lalu pihak medis menghubungi polisi untuk datang ke TKP untuk dilakukan penyelidikan. Kemudian tubuh Jo juga dilakukan otopsi dan toksikologi, di mana ditemukan bahwa Jo meninggal karena sesak nafas dikarenakan dia dibawa pengaruh obat rohypnol dan juga heroin. Pihak kepolisian segera memulai penyelidikan mereka dan ternyata diketahui kalau Jo tidak memiliki riwayat penyalahgunaan obat-obatan terlarang, tidak ada catatan kriminal yang terkait dengan obat-obatan, bahkan dia tidak memiliki masalah dengan kesehatan mentalnya. Jadi ini menjadi pertanyaan besar bagi tim penyidik, kenapa pria yang masih muda dan sehat tiba-tiba memutuskan untuk menggunakan obat-obatan terlarang dengan dosis yang besar, yang akhirnya dia harus kehilangan nyawanya. Jadi hal inilah yang membuat pihak kepolisian tidak percaya kalau Jo sengaja mengakhiri hidupnya sendiri. Tim penyidik kemudian melakukan interogasi pada Anu Sing untuk mendapatkan lebih banyak informasi mengenai kasus ini, dan saat itulah Anu Sing mengakui kalau sebenarnya dia juga meminum obat yang sama seperti yang diminum Jo dan juga menyuntikannya pada dirinya sendiri karena sebelumnya mereka memang sudah memiliki perjanjian mereka akan mengakhiri hidup mereka bersama-sama. Pihak kepolisian kemudian menahan Anu Sing atas meninggalnya Jo, sementara pihak kepolisian sebenarnya tidak percaya kalau Anu Sing melakukan ini sendirian. Dan untungnya mereka mendapatkan informasi bahwa Madhavi Rao yang merupakan teman dekat Anu Sing telah terlibat bahkan 1 bulan sebelum kejadian ini terjadi.
Pihak kepolisian lalu dengan cepat menggeledah rumah Madavi Rao di mana mereka menemukan obat Rofinol, jarum suntik bekas, penyeka alkohol, dan beberapa obat untuk arteri dan vena. Sebenarnya pada saat Anu Singh mengadakan acara makan malam yang pertama, Anu Singh sudah memasukkan obat Rofinol ke dalam kopinya secara diam-diam hingga dia tertidur. Lalu dia menyuntikkan heroin pada John, hanya saja saat itu dia memberikan dosis yang kecil, jadi John tetap baik-baik saja. Dan sebelum Anu Singh kembali melakukan aksinya, dia sudah mencoba menggunakannya sendiri dan hal itu juga diketahui oleh Madavi Rao. Sampai akhirnya setelah acara makan malam selesai, sekitar jam 3 pagi Anu Singh memberikannya suntikan, lalu 8 jam kemudian dia kembali menyuntikannya, hingga John benar-benar tidak sadarkan diri dan perlahan-lahan dia menderita hingga akhirnya dia meninggal dunia. Persidangan kemudian dimulai pada tanggal 6 Oktober tahun 1998 di Mahkamah Agung Canberra, di mana selama persidangan berlangsung, Anu Singh tetap mengaku dia tidak bersalah. Sementara para ahli yang juga turut hadir saat persidangan mengungkapkan kalau Anu Singh memiliki gangguan kepribadian, mengalami bulimia, depresi yang ditandai dengan perilaku merusak diri sendiri, kemarahan yang meledak-ledak, hubungan yang tidak stabil, dan juga takut ditinggalkan. Tapi hal ini juga menjadi perdebatan selama persidangan karena faktanya kematian Joe sudah direncanakan. Dia cukup baik secara mental untuk berpikir bagaimana cara mendapatkan obat-obatan itu dan dia mampu untuk belajar cara menggunakannya. Tidak hanya 1 kali, tapi 2 kali Anu Singh menggunakan cara yang sama. Karena kalau dia memang mengalami depresi, seharusnya dia akan mengakhiri hidupnya sendiri. Sementara teman-teman Anu Singh yang turut hadir dalam acara makan malam tersebut juga ikut memberikan kesaksian dan mereka bilang kalau mereka tidak menganggap hal itu dengan serius, mengingat Anu Singh yang selalu dramatis. Dan selama persidangan berlangsung, diungkapkan juga kalau yang menjadi motif Anu Singh, yaitu karena dia takut nantinya Joe akan meninggalkannya. Jadi hal inilah yang benar-benar membuatnya marah. Lalu pada tanggal 23 April tahun 1999, Anu Singh dinyatakan bersalah atas meninggalnya Joe, tapi dia diberikan hukuman yang lebih ringan karena dia mengalami masalah dengan kesehatan mentalnya. Jadi dia dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun dengan minimal 4 tahun hukuman penjara. Anu Singh kemudian dibebaskan bersyarat pada bulan Oktober tahun 2001 setelah 4 tahun dia dipenjara, termasuk saat dia menjalani hukuman penjara sejak tahun 1997. Tapi dia dikembalikan ke penjara pada bulan April tahun 2004 setelah melanggar persyaratan pembebasan bersyaratnya karena dia merokok ganja dan dibebaskan kembali pada tanggal 5 Agustus tahun 2004. Sementara temannya Madavi Rao dibebaskan dari semua tuduhan. Setelah Anu Singh dibebaskan, dia kembali menyelesaikan gelar masternya di Universitas Sydney. Lalu pada tahun 2010, Anu Singh memulai penelitian di Fakultas Hukum Universitas Sydney dan pada tahun 2012 dia dianugerahi gelar doktor untuk tesisnya. Orang tua John, keluarga besar John, teman-teman, bahkan publik tentu saja tidak puas dengan hasil putusan ini dan mereka juga tidak menerima permintaan maaf dari Anu Singh karena telah menyebabkan putra mereka meninggal dunia. Dalam sebuah wawancara setelah Anu Singh dibebaskan, dia mengungkapkan kalau dia tidak sehat secara mental dan dia bahkan masih bergulat dengan hal itu. Anyway, terima kasih banyak telah menonton video ini dan kalian juga bisa memberikan opini kalian di kolom komentar dan sampai jumpa di video selanjutnya.